Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna dari kelas PAD. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Insan Jawhari selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih Hadisah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak buat. Yang pertama itu, berikan analisis Anda terkait hal tersebut tentang bayi tabung. Nah, di sini dengan berkembangnya zaman dan teknologi, berkembang pula pengetahuan dan penemuan manusia yang beragam, serta inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh manusia modern muncul dengan berbagai macam jenis. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan manusia akal dan pikiran agar mereka memanfaatkan ke dalam hal-hal yang berguna untuk mereka. Penemuan inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh manusia terkadang tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan fikih Islam, seperti di sini bayi tabung. Menurut saya, inseminasi buatan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu artificial insemination, dalam bahasa Arab disebut dengan al-talqih al-sinari. Dalam bahasa Indonesia yang orang menyebutkannya dengan pemanian buatan, pembuahan buatan atau penghamilan buatan. Bayi tabung adalah bayi atau anak yang dihasilkan bukan melalui hubungan biologis atau hubungan suami istri, tetapi dengan cara mengambil sperma laki-laki dan ovum wanita kemudian digabungkan di dalam sebuah wadah atau tabung yang telah disediakan oleh ahli medis, yang kemudian dibiarkan untuk beberapa waktu untuk terjadi pembuahan. Kemudian setelah diprediksi akan bisa menjadi janin, maka embrionya kemudian dipindahkan ke dalam rahim wanita atau sang istri. Ini referensinya dari jurnal Dogoran Ilham yang judulnya Bayi Tabung dalam Pinjaman Hukum Islam. Yang kedua, jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau elastis, apakah diperbolehkan? Berikan alasannya. Nah, bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh, menurut saya melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau elastis tidak dapat dibenarkan baik secara medis maupun etis. Bayi tabung seharusnya digunakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah medis lainnya yang menghalang pasangan untuk memiliki anak secara alamiah dan dalam keadaan darurat. Dalam Islam, menjaga kesehatan dan kondisi tubuh adalah sesuatu yang dianjurkan, namun menggunakan metode seperti inseminasi buatan hanya untuk alasan non-medis tidak diperbolehkan. Setiap tindakan medis harus didasari pada kebutuhan medis yang sah dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai. Dan hukumnya tidak diperbolehkan jika hanya mengikuti keinginan sementara itu. Apabila alasannya untuk menjaga kondisi tubuh dan ketentuan sesuai keinginan saat proses bayi tabung hanya berdasarkan keinginan pasangan tanpa hal yang darurat atau mendesak, maka hal ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan untuk mempunyai anak sebetulnya masih memungkinkan, namun tetap tidak boleh keluar dari cara yang sudah dibenarkan, yaitu dengan cara inseminasi alami. Ditambah lagi dengan inseminasi ada beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan sehingga hanya boleh keluar dari inseminasi alami apabila mengalami keadaan yang darurat saja. Nah, referensinya dari jurnal hukum dan sosial. Selanjutnya, bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin pada rahim wanita lain? Yang pertama, pasangan suami istri yang sah. Jumhur ulama memperbolehkan inseminasi buatan yang berasal dari bibit suami istri. Mereka adalah Syekh Mahmud Saitud, Yusuf Qardawi, Ahmad Ribashi, Zakaria Ahmad, dan secara organisasi seperti Majelis Ulama DKI Jakarta dan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Menurut pendapat Dr. Ali Akbar, hukumnya boleh dan tidak termasuk zina karena berasal dari sperma dan ovum suami istri yang sah kemudian ditiupkan ke dalam rahim perempuan lain. Ditambahkan karena yang ditanamkan adalah rahim orang lain dan sperma dan ovum yang sudah bercampur terlebih dahulu sehingga sifatnya hanya menitipkan embrio untuk memperoleh kehidupan, yaitu makanan untuk menjadi bayi yang sempurna. Jadi di sini dibolehkan kalau pasangannya suami istri.
Yang kedua, bukan pasangan suami istri. Nah, jumhur ulama menghukumi haram karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukan nasab-nasab, dan sebagai akibat hukumnya anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Tin ayat 4 yang berbunyi, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Yang kedua, analisis tentang pernikahan beda agama. Jadi praktik nikah beda agama masih menjadi persoalan di masyarakat. Permasalahannya bukan persoalan cinta, tetapi persoalan hukum. Nikah beda agama yang sering terjadi itu terkadang hanya mengikuti rasa cinta sehingga aspek hukum terabaikan. Padahal pernikahan bukan hanya semata persoalan cinta, tetapi juga terkait dengan hukum. Pada aspek terakhir ini terdapat aturan kesepakatan agama calon kedua mempelai, bahkan keserasian ini dijadikan prioritas utama setelah harta, kecantikan, keturunan dan sebagainya. Persoalan kesepakatan atau kafah seperti hal tersebut menjadi persoalan penting seperti digambarkan oleh Mahmud Syekh dalam bukunya Al-Fatwa, bahwa perkawinan yang harmonis itu didasari oleh cinta yang murni, hati yang ikhlas, dan akhirnya membawa kepada ketenangan jiwa. Cita-cita tersebut akan terrealisasi jika perkawinan laki-laki dan perempuan itu terdapat kesamaan dan keserasian keduanya dalam segi akidah, akhlak, dan tujuan. Cita-cita tersebut tampaknya akan kandas seperti kedua pasangan yang akan membangun mahligai keluarga itu berbeda dalam akidah. Perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam usaha menunjukkan tujuan tersebut, Islam menawarkan keserasian antara pasangan, yakni sepadan baik dalam strata sosial ataupun keyakinan yang sama. Selanjutnya, apakah dianggap sah pernikahannya? Jika sah, sebutkan alasannya, dan jika tidak, sebutkan alasannya berdasarkan hukum yang relevan. Menurut saya, nikah beda agama hukumnya tidak sah, karena secara tegas dijelaskan bahwa hukum menikahi wanita musyrik adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya, perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang atau laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya, laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajar ke neraka, sedangkan Allah mengajar ke surga. Dan ampunan, dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayat kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Surah Al-Baqarah ayat 221. Nah, ayat di atas menjelaskan secara jelas tentang sebuah larangan bagi seorang laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrik, sebagaimana juga tidak boleh perempuan musyrik menikahi dengan laki-laki mukmin. Larangan tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan keyakinan di antara keduanya yang bermuara kepada sulitnya mempertemukan visi hidup di antara keduanya. Orang yang beriman akan mengajak ke surga, sedangkan musyrik mengajak ke neraka. Orang yang beriman percaya kepada Allah, kepada Nabi, kepada hari akhir, sedangkan orang musyrik itu menyebutkan Allah, mengingkari para Nabi dan mengingkari hari akhir. Tentang perbedaan visi yang teramat jauh tersebut, kalau dapat dikatakan menjadi hal yang mustahil untuk mempertemukan di antara keduanya. Dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa nikah beda agama adalah tidak sah. Referensi Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Selanjutnya, bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia mengatur kasus nikah beda agama dan bagaimana hukum Islam berkembang. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan campuran menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Rumusan pasal ini tampak tidak jelas apakah yang dimaksud dengan tunduk pada hukum yang berlainan itu dilihat dari hukum karena berbeda golongan penduduknya. Akibat ketidakjelasan rumusan pasal di atas menimbulkan berbeda
penafsiran di kalangan ahli hukum. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan antara orang-orang yang berlain agama, ada juga yang berpendapat antara orang-orang yang berlain asal daerahnya. Nah, berbeda dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tinggal di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Referensinya ini diambil dari buku fikih kontemporer yang ditulis oleh Saifuddin Siddiq. Selanjutnya, bagaimana hukum Islam berpandangan pernikahan beda agama? Nikah beda agama ini hukumnya tidak sah karena secara tegas tadi dijelaskan bahwa hukum nikah wanita musyrik adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya tadi, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak untuk surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, dalam ayat di atas menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non-muslim atau kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik, baik antara laki muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan seorang wanita muslim. Sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Nah, ulama tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Quran turun mereka sebelum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagian yang lain mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya batasan pada wanita musyrik Arab, akan tetapi bermakna umum mencakup semua jenis kemusyrikan baik dari suku Arab atau dari suku yang lain. Masuk di dalamnya juga seorang penyembah berhala, penganut agama Yahudi dan Nasrani. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab ataupun non-Arab selain ahli kitab dari penganut Yahudi dan Nasrani. Nah, dapat disimpulkan bahwa pria muslim dilarang menikahi dengan wanita musyrik, begitupun sebaliknya. Jika pria itu menyembah berhala, tidak boleh bagi wanita muslim menikah dengannya, mempertahankan pernikahannya, bahwa wanita kafir dan tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang musyrik. Sebagaimana ayat turun disebabkan terjadinya perjanjian Hudaybiyah di antara Nabi SAW dan orang-orang musyrik Quraisy Mekah, sehingga hal ini memicu perbedaan pendapat di antara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik. Referensinya dari jurnal Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam oleh Aulil Amri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang poligami. Di sini pertanyaannya, setujukah Anda dengan poligami? Jika setuju, berikan alasannya, dan jika tidak, berikan alasan. Nah, menurut pendapat saya tidak setuju mengenai pernyataan tersebut karena yang mana contoh monogami telah dicontohkan kepada Nabi Muhammad SAW saat menikah dengan Khadijah selama 25 tahun. Setelah Khadijah meninggal, Nabi baru menikah Aisyah. Untuk menjelaskan alasan dan batasan poligami dalam Islam, kita bisa merujuk pada ayat Al-Quran dalam surah Nisa ayat 129 yang artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung atau kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain
terkagum patung, dan jika kamu mengadakan kebaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 129. Nah, ayat ini menegaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat utama, yaitu keadilan. Jika seorang laki-laki merasa tidak mampu berlaku adil di antara istri-istrinya, maka dia diperintahkan untuk menikahi satu saja. Hal ini diperkuat dalam surah An-Nisa tadi ayat 129. Nah, kesimpulannya, poligami dalam Islam diizinkan, tetapi dengan syarat bahwa laki-laki harus mampu berlaku adil di antara istri-istrinya. Al-Quran sangat jelas dalam menekankan keadilan ini. Dalam praktiknya, banyak ulama dan cendekiawan Islam yang menekankan bahwa keadilan tersebut sangat sulit dicapai, sehingga secara implisit menganjurkan monogami. Poligami dalam Islam lebih dimaksudkan sebagai perlindungan sosial bagi wanita dan anak-anak yatim dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, bagaimana pandangan hukum negara dan hukum Islam terkait kasus poligami? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan membolehkan poligami dengan syarat atas izin istri pertama. Undang-undang ini diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama. Seorang boleh melakukan poligami apabila dipenuhi syaratnya dan diputuskan oleh pengadilan, dan batasan poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat hanya dibatasi dengan 4 orang istri dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Referensi dari jurnal Lahadim Hijrah yang berjudul Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak. Dalam hukum Islam dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Referensi dari Quran surah An-Nisa ayat 3. Nah, dalam hal itu, syariat Islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilan. Muhammad Abduh mengatakan dalam tafsir Amanah yang ditulis oleh Muhammad Rashid Ridho, meskipun agama Islam membuka jalan bagi poligami, jalan itu sangat disempitkan sehingga poligami itu hanya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil. Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko atau mudarat daripada manfaatnya. Karena itu, hukum asal perkawinan itu adalah monogami. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istrinya dalam keadaan mandul, maka dalam keadaan istrinya mandul dan suami bukan mandul, berdasarkan keterangan medis laboratoris, suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mencukupi nafkah semua keluarga dan harus bersifat adil dalam memberi nafkah lahir dan batinnya, serta giliran waktu tinggalnya, syarat-syarat material dan moral. Referensi dari jurnal Aprilia Venedia yang berjudul Komparasi Poligami dan Monogami dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.